Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya di channel Aljigagia. Kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari seseorang ya. Ada yang tanya kepada saya, katanya gimana menyikapi perkataan seseorang yang aneh. Jadi ini nggak usah kita bicara siapa yang bicara, siapa yang mengatakan atau di mana kejadiannya, nggak usah. Ini imajinasi ya, fiksi, ini fiksi. Jadi ini adalah cerita fiksi, cerita imajinasi, nggak ada yang ngucapinnya, nggak usah kalian cari-cari lah pokoknya. Pokoknya dengarkan saja apa hikmahnya, apa isinya, ada ilmu banyak, dengarkan aja, nggak usah mikirin siapa orangnya. Ada orang yang berkata itu, oh katanya sampai sesat, sampai dianggap kafir. Jadi dikisahkan ada orang yang bilang, katanya semakin orang itu soleh, semakin orang itu belajar terus, ngaji terus, ilmunya tambah-tambah, semakin jauh dengan Allah. Wah, itu dihujat sama masyarakat, dihujat sama apa namanya ya, orang-orang awam. Mungkin yang melihat dari satu sisi, karena perkataannya itu seperti itu ya, dihujat habis-habisan, dihina segala macam, sampai orang itu dalam artian nama baiknya tercemar, harga dirinya nurun karena dihina habis-habisan seluruh rakyat. Gara-gara perkataannya, semakin soleh seseorang, semakin belajar terus, ngaji terus, semakin tambah ilmu, semakin jauh dari Allah. Berjalan beberapa waktu sampai viral orang tersebut, dihina-hina segala macam, udah habis harga dirinya, jatuh nama baiknya, martabatnya. Ada ada satu orang yang bagus. Tentunya dia bukan orang awam karena orang ini bijak. Satu orang ini tabayun. Nah, ini pentingnya tabayun ya. Jadi masyarakat kita kebanyakan itu kalau melihat sesuatu yang aneh, yang kontroversi, langsung mengejas, menghina, padahal yang dihina belum tentu lebih rendah daripada yang menghina. Langsung menghina ikut-ikutan, padahal apalagi yang ikut-ikutan itu lebih parah ya. Nggak ngerti apa-apa, orang awam banget, tapi denger-denger langsung ikut menghina, mencaci, nggak tahu ngomong itu konteksnya dalam hal apa. Ketika orang yang kontroversi ini ngomong dalam konteks apa, di hadapannya siapa, dalam rangka berbicara apa, tujuannya apa, makna yang lebih dalamnya apa, hakikatnya apa, nggak tahu tapi ikut menghina. Nah itu semoga masyarakat dengan cerita ini, masyarakat itu lebih kebuka ya, jangan mudah menghina orang lain. Kalau nggak terima sama kata-katanya karena kontroversian, tabayun langsung. Kalau bisa datang ke orangnya, cari orang yang tepat untuk apa sih sebenarnya yang dia maksud. Jadi jangan kebawa menghina, ikut menghina. Itu naudzubillah, karena dosa yang ikut yang hina-hina itu mendosa. Akhirnya ada satu orang bijak ini datang ke orang tersebut langsung dengan berbagai macam usaha lah, berhari-hari datang ke orang itu langsung, tabayun langsung. Ini yang bagus, tabayun langsung, ngomong langsung. Pak, kenapa Bapak pernah ngomong semakin orang soleh, semakin orang dekat dengan Allah, semakin orang ngaji terus, belajar terus, tambah ilmu, malah semakin jauh dengan Allah? Jawabannya simpel, jawabannya simpel. Kata beliau gini, kalau orang semakin soleh, semakin dekat dengan Allah, orang semakin ngaji terus, memahami dirinya, memahami Allah seperti apa, memahami dirinya, maka akan selalu merasa jauh dari Allah. Dalam artian jauh gimana? Allah itu saking mulianya, mulia-mulia banget, kitanya rendah-rendah, hina-hina banget. Jadi jauh antara kita dengan Allah tuh jauh berbeda. Jauh beda, kita dengan Allah tuh sangat jauh. Nah, beliau itu maksudnya gitu. Jadi sebenarnya nggak salah dengan omongan beliau. Makanya perlunya tabayun, jangan ikut menghina pokoknya lah. Yang paling selamat itu jangan ikut menghina. Karena menghina itu yang nggak baik. Kalau mau tabayun, secara langsung cari tahu apa sih maksudnya. Ternyata gitu. Semakin orang dekat dengan Allah, memahami Allah, mengenal Allah terus menerus, dan memahami diri sendiri, ngaji terus, misalnya ngaji tauhid, semakin tahu keburukan diri ini, ngaji tasawuf misalkan, semakin tahu dirinya rendah, hina, banyak dosa, semakin tahu kemuliaan Allah, semakin merasa jauh dari Allah. Saya itu siapa, Allah siapa, semakin jauh jaraknya tuh. Nah itu maksudnya, ngomong seperti itu maksudnya itu. Makanya jangan mengejas langsung. Itulah dari cerita ini ya, entah asli, entah nyata, entah fiksi, kalian gak usah pikirin lah, gak usah cari tahu.
Yang penting hikmahnya itu. Jadi jangan mengejudge, jangan menghina, intinya lah. Kalau mau selamat gak usah menghina orang lain. Kalau orang lain ada kontroversi, nggak terima dengan omongannya, simpan aja dalam hati. Cari tahu, kalau mau penasaran cari tahu yang benar, yang jelas, beritanya yang fix. Apa sih maksudnya gitu. Jadi ada zaman sekarang kan mudah viral ya. Orang lagi ngomong di kalangan pribadi doang, di luang lingkup yang kecil, tapi karena di video jadi viral, jadi umum, orang awam denger. Padahal tujuannya, konteksnya itu audiennya siapa, yang dihadapinya itu siapa, ranahnya ranah mahasiswa kah, ranah dosen-dosen kah, ranah tertutup kah. Tapi karena zamannya zaman video, zamannya viral, akhirnya yang nyampe ke orang awam. Jadi jangan mengejas, jangan menghina, itu gak benar lah. Jadi intinya gitu. Jadi ya senada dengan ada kan dalam hadis itu wiridan, eh, ilahi ana wa angta. Ilahi wahai Tuhanku, ana wa angta. Saya ya saya, engkau ya engkau. Ilahi wahai Tuhanku, saya ya saya, engkau ya engkau. Jadi merasa jauh. Ana ya ana, saya ya ana, hamba hina, engkau ya engkau sebagai Tuhan. Jadi merasa saling jauh banget saya sama Allah tuh. Oh, itu dinikmatin. Nah, makanya itulah ternyata yang dimaksud dengan orang yang berbicara seperti tadi. Itulah pentingnya tabayun ya. Segitu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.